Saya ingin membuka satu pertanyaan sederhana bagi teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Pernah nggak teman-teman merasa gugup ketika harus berbicara di depan banyak orang? Seperti tangan yang terasa dingin, suara yang mulai terasa tergetar, atau pikiran yang tiba-tiba terasa kosong. Jika teman-teman pernah merasakan apa yang saya sebut sebelumnya, teman-teman tidak sendirian kok. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kemampuan untuk berbicara di depan banyak orang merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir, atau orang menyebutnya dengan istilah bakat gitu. Namun pada hari ini juga, pada video ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bertanyakan kembali keyakinan tersebut. Perkenalkan, saya Joshua Nalatmaja, biasa dipanggil dengan Joshua dengan NIM 558101. Dan pada video ini, saya ingin menyampaikan bahwa public speaking bukanlah bakat, melainkan sebuah kemampuan yang dapat kita pelajari. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin teman-teman sering melihat seseorang yang mampu berbicara di depan banyak orang dengan sangat percaya diri, dengan sangat lancar, dan apa yang mereka omongkan menarik perhatian banyak audiens. Dan secara otomatis kita cenderung berpikir bahwa dia memang berbakat kok. Namun yang sering kita lupakan adalah bahwa kita hanya melihat hasil akhirnya, bukan melihat proses di baliknya, seperti latihan yang berulang kali, kesalahan yang sering mereka lakukan, serta pengalaman-pengalaman yang membentuk kemampuan berbicara di depan banyak orang dari orang tersebut, atau istilahnya jam terbang lah. Akibatnya kita sering membandingkan diri kita yang masih dalam proses belajar dengan orang lain yang sudah berada pada tahap yang lebih ahli lah istilahnya. Dan dari situ juga muncul sebuah kesimpulan yang kurang tepat bagi saya, bahwa kita memang tidak berbakat. Namun dalam konteks komunikasi, khususnya leadership communication, kemampuan public speaking atau berbicara di depan umum bukanlah bakat, melainkan kemampuan yang dapat dikembangkan melalui latihan dan juga pengalaman tentunya. Artinya apa? Artinya setiap individu, termasuk saya dan juga termasuk teman-teman yang sedang menonton, memiliki potensi untuk menjadi seorang komunikator yang efektif. Jadi secara sederhana, kemampuan public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum dapat kita pahami melalui 3 elemen utama. Apa saja? Yang pertama ada structure, yang kedua ada practice, dan yang ketiga adalah communication. Ya, pada pertama-tama saya akan membahas structure terlebih dahulu. Structure atau struktur. Komunikasi yang efektif tidak selalu ditentukan oleh seberapa kompleks isi pesan yang kita sampaikan kepada para audiens, melainkan seberapa jelas pesan tersebut disampaikan. Audiens atau para pendengar cenderung lebih mudah menerima informasi yang terstruktur dengan baik dibandingkan dengan penyampaian yang terlalu bertele-tele atau tidak terarah. Lalu yang kedua ada practice atau latihan. Tidak ada kemampuan di dunia ini, termasuk komunikasi, yang berkembang secara instan. Proses belajar public speaking melibatkan pengulangan, evaluasi, dan juga perbaikan atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Namun kesalahan bukanlah indikator kegagalan, melainkan bagian dari proses pembelajaran kita dalam belajar public speaking. Lalu yang ketiga dan yang terakhir juga, connection atau koneksi. Terkadang elemen ini menjadi elemen public speaking yang terlupakan oleh sebagian banyak orang. Komunikasi bukan hanya terkait menyampaikan sebuah informasi kepada para audiens, tetapi juga tentang menciptakan pemahaman dan juga keterlibatan emosional antara kita dan juga para audiens. Sebagaimana dijelaskan dalam konsep komunikasi, tujuan utama dari komunikasi adalah mentransfer makna dari kita dan juga mempengaruhi audiens. Ketiga elemen yang sudah saya jelaskan tadi menunjukkan bahwa public speaking pada dasarnya sebuah keterampilan yang terstruktur. Dan seperti keterampilan lainnya, kemampuan public speaking membutuhkan teknik-teknik yang perlu kita gali lebih dalam agar kita dapat berbicara dengan baik dan juga benar di depan publik. Maka dari itu, bayangkan sebuah situasi sederhana. Seorang menyampaikan ide
yang sangat baik, namun disampaikan dengan suara datar, terlalu cepat, dan tanpa jeda. Kemungkinan besar ide tersebut disampaikan dan memang bisa disampaikan, namun tidak benar-benar diterima oleh audiens. Namun sebaliknya, ketika cara penyampaian diperhatikan, intonasinya diperhatikan, nada bicara, ada jeda, maka pesan yang sama dapat menjadi jauh lebih kuat dan juga berkesan bagi para audiens. Disinilah 5 teknik penting dalam penyampaian sangat berperan dalam ilmu public speaking. Nah, di sini terdapat sebuah toolbox atau kotak yang berisi kiat-kiat atau teknik-teknik sukses dalam public speaking. Yang pertama adalah intonasi. Intonasi ini membantu kita memberikan warna yang beragam pada pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Ketika kita menekankan bagian tertentu dengan nada suara yang tepat tentunya, audiens akan lebih mudah memahami mana bagian yang penting dan mana bagian yang kurang penting. Tanpa intonasi, penyampaian akan terdengar datar dan perlahan perhatian audiens akan menurun. Lalu yang kedua ada volume. Volume bukan sekedar berbicara lebih keras, melainkan tentang bagaimana kita menyesuaikan suara kita di situasi tertentu. Dalam beberapa momen, suara yang sedikit lebih pelan justru bisa meningkatkan fokus dari audiens. Di momen lain, suara yang lebih tegas dan juga keras diperlukan untuk menunjukkan keyakinan kita dalam menyampaikan sebuah informasi kepada para audiens. Selanjutnya yang ketiga ada tempo. Banyak orang ketika merasa gugup cenderung berbicara terlalu cepat. Padahal ketika mereka memperlambatkan sedikit saja tempo berbicara, kita memberi ruang bagi audiens untuk dapat memahami pesan kita dengan lebih baik. Tempo yang terkontrol dengan baik juga akan membuat kita terlihat lebih tenang dan juga percaya diri di depan para audiens yang mendengarkan public speaking kita. Lalu yang keempat ada ritme. Ritme berkaitan dengan alur penyampaian yang tidak monoton. Dengan variasi dalam berbicara, kita dapat menjaga perhatian audiens kepada kita tetap terlibat dari awal hingga akhir. Ritme membuat penyampaian kita terasa lebih hidup, bukan sekedar rangkaian kata yang diucapkan, melainkan terdapat sebuah alur yang para audiens bisa dengarkan dengan seksama dari awal sampai akhir. Lalu yang kelima dan tak kalah penting yaitu jeda. Jeda memberikan kesempatan bagi para audiens untuk dapat mencerna informasi. Namun lebih dari itu sebenarnya, jeda juga memberikan penekanan. Kadang satu kalimat yang diikuti dengan jeda yang singkat saja justru memiliki dampak yang lebih kuat dibandingkan kalimat panjang tanpa henti. Dengan memperhatikan kelima elemen yang sudah saya sebut tadi, yakni ada volume, intonasi, tempo, ritme, dan juga jeda, kita mulai memahami bahwa berbicara di depan umum, berbicara di depan banyak orang, bukan hanya sekedar tentang keberanian kita, melainkan kesadaran dalam menyampaikan pesan. Dan ketika kita mampu mengelola teknik-teknik tersebut, dengan cara kita berbicara, kita tidak hanya menyampaikan kata-kata, tetapi membangun koneksi, memengaruhi cara berpikir, dan juga meninggalkan kesan yang bertahan lebih lama kepada para audiens yang mendengarkan informasi yang kita sampaikan. Jadi, mungkin kita selama ini terlalu keras pada diri kita sendiri. Kita berpikir bahwa rasa gugup yang muncul merupakan tanda bahwa kita tidak berbakat. Padahal, rasa gugup yang muncul tersebut bukan tanda kelemahan kita, tetapi tanda bahwa kita sedang belajar. Dan jika public speaking adalah sebuah keterampilan, maka seperti halnya juga keterampilan lainnya. Bisa dilatih, bisa diperbaiki, dan juga bisa kita kuasai. Jadi lain kali jika teman-teman berdiri di depan banyak orang dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ingatlah satu poin penting ini. Teman-teman tidak sedang diuji apakah teman-teman berbakat atau tidak, melainkan teman-teman sedang berada dalam proses menjadi yang lebih baik. Karena pada akhirnya bukan mereka yang paling berbakat yang mampu
mempengaruhi dunia, tetapi mereka yang terus berlatih, dan terus berani berbicara. Sekian, terima kasih dari TED Talk saya. Saya Joshua Tata Atmaja, pamit undur diri. Terima kasih.